Udah nonton video sebelumnya tentang apa itu leadership coaching? Kalau belum, rasa-rasanya lebih baik nonton itu dulu, karena di video kali ini kita mau bahas tentang gimana realnya coaching itu dilakukan dalam konteks leadership sehari-hari. Nah, cuman untuk itu sepertinya teman-teman perlu paham dulu ya, mengapa dan apa itu coaching, supaya bisa menjalankan bahasan kita di video kali ini dengan optimal. Tapi saya mau kasih disclaimer dulu, yang jelas ya, keterampilan coaching tidak mungkin bisa dikuasai hanya dengan nonton video. Kenapa? Nanti kita akan bedah lebih lanjut. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, udah nonton lagi ya video yang sebelumnya. Pastikan itu dipahami dulu supaya tahu positioningnya, sehingga seluruh proses yang mau kita bahas di video kali ini jadi make sense buat teman-teman semua. Oke, saya tahu yang nonton video ini mungkin ada beberapa jenis orang ya. Yang satu ada yang sama sekali belum pernah belajar coaching, yang satu adalah mau belajar coaching untuk kepentingan ya leadership saja. Tapi mungkin ada juga yang sudah belajar coaching secara mendalam ya. Nah, video kali ini bukan untuk membahas yang mendalam dalam artian sebagai professional coach, tapi video ini cocok buat Anda yang memang lagi belajar dasar-dasar coaching dan mau praktek untuk keperluan sehari-hari saja. Oke, kita bahas ya. Jadi sebagaimana saya bahas di video sebelumnya, bahwa proses coaching itu ada prasyaratnya, atau kita sering sebut sebagai coachability ya, yaitu kelayakan atau kesiapan seseorang untuk menjalani sebuah proses coaching. Pertama syaratnya adalah dia tidak punya problem psikologis yang berat yang membuat dia masih bergumul dengan masa lalunya gitu. Dia fit secara psikologis. Dan yang kedua, dia punya basic knowledge atau skills di bidang yang mau di-coachingkan itu. Jadi kalau kita mau coaching dia terkait dengan pekerjaannya, ya pastikan dia sudah paham basic knowledge skillsnya. Kalau kita mau coaching dia terkait dengan let's say, ada beberapa yang nanya, coaching bisa nggak sih dipakai buat misalnya bantu anak SMA untuk milih jurusan? Bisa ya, bisa, dengan syarat dia sudah punya wawasan yang cukup banyak tentang apa saja possibility yang bisa diambil. Nah, kalau wawasan masih kurang, masih sangat terbatas, nah tentunya kita mesti masuk dulu di area training mentoring ya, untuk menambah wawasan dulu, baru kemudian kita bisa pandu mereka dengan coaching. Nah, kita akan bahas, karena coaching itu titiknya adalah di titik yaitu ketika orang sudah punya basic knowledge and skills, maka pertanyaan pertama pada saat coaching selalu adalah soal tujuan. Jadi coaching ini sebuah proses yang goal oriented atau outcome oriented, berorientasi kepada tujuan. Makanya menarik ya kalau ada banyak orang yang suka berdiskusi soal coaching, suka nanya, mas tipsnya kalau menghadapi situasi begini begitu ya. Nah, maka pertanyaan pertama adalah, ya memang di situasi tersebut tujuan yang dipilih oleh si coach atau kliennya itu apa gitu. Jadi coaching itu diskusi awalnya selalu adalah soal tujuan, apa yang ingin dicapai. Itu pertanyaan paling sederhananya. Nah, tapi percayalah, pertanyaan paling sederhana yang jawabnya tidak mesti sederhana. Kenapa? Karena ada dua kemungkinan orang sedang menjalani proses coaching. Kemudian yang pertama adalah orang ini nggak pernah mikirin goal, yang dia pikirin hanya situasi yang dihadapi sekarang saja. Jadi pada saat ketemu coach seringkali, atau ketemu kita sebagai leader, sebagai coach gitu ya, seringkali apa masalahnya begini, kendalanya begini. Nah, itu tanda bahwa dia sedang bergumul dengan suasana situasi yang dialami sekarang. Jadi pertanyaan pertama kita adalah, atas situasi tersebut apa yang ingin dicapai? Daftar yang saya punya sudah saya telepon semua Pak, tapi nggak ada yang nyampe, nggak ada yang nyaut gitu, nggak ada yang balesin, nggak ada yang respon. Nah, atas situasi ini apa yang ingin dicapai? Nah, menariknya pertanyaan apa yang ingin dicapai saja, kalau orang nggak pernah mikirin karena lagi bergumul dengan situasinya, orang ini perlu merenung, perlu berpikir, apa yang saya capai? Saya mau menyerah, saya mau berhenti, atau saya mau menemukan cara baru, atau saya mau menemukan metode-metode yang
belum pernah saya coba sebelumnya. Ini possibility yang perlu direnungkan oleh si coach, dan makanya hanya orang yang pertama sehat secara psikologis, kedua punya basic knowledge and skill yang bisa menjawab pertanyaan ini. Gitu. Jadi itu pertanyaan pertama ya, apa yang ingin dicapai? Kaidahnya cuma itu. Nah, cuman tidak mudah karena tadi pertama orang segala bergumul dengan situasinya. Kemungkinan kedua adalah orangnya sudah mulai mikir ya, pada saat coaching sama kita tuh sudah mulai mikir apa yang mau dicapai, tetapi kadang-kadang yang mau dicapai itu kemungkinannya misalnya dia terlalu luas, terlalu besar. Contoh sederhana ya, saya pernah konteksnya sebenarnya awalnya mulai bukan coaching tapi kayak sesi tentang goal setting lah gitu. Ada sebuah pelajaran goal setting yang saya fasilitasi, kemudian seseorang itu sesi goal setting, jadi harusnya membahasnya itu sangat spesifik ya, sangat real yang mau dibahas. Pada saat ditanya pertanyaan pertama, sama pertanyaannya ya, apa yang ingin Anda capai? Jawabannya misalnya, saya ingin menjadi waliullah. Itu tentu tujuan yang sangat mulia ya, cuman sangat besar. Sebagai sebuah visi, sebagai sebuah cita-cita, impian, itu luar biasa, itu akan kasih energi yang luar biasa. Tapi konteks coaching, konteks goal setting itu kita perlu sesuatu yang lebih mendarat, yang lebih actionable. Nah, maka orang yang punya goalnya besar sekali, dia harus berpikir untuk menjawab pertanyaan tadi, apa yang ingin dicapai, yaitu menurunkan yang besar itu ke dalam sesuatu yang spesifik. Nah, kadang-kadang ngomongin apa yang mau dicapai itu juga kita perlu memandu coach kita untuk berpikir misalnya realnya apa sih dalam certain time frame ya, 1 semester ini, 1 tahun ini, 1 quarter ini, 1 bulan ini. Ya, itu bisa kita feedbackkan ke mereka sih. Oke, realnya apa yang ingin dicapai, pengen punya time frame berapa lama? Seminggu, 2 minggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan, 6 bulan, 1 tahun. Tapi harus ada sebuah patokan apa yang ingin dicapai secara real gitu. Nah, itu goalnya ya. Nah, dalam konteks yang lain, kadang-kadang kita coaching isunya tuh juga bukan semata-mata target, tetapi sebuah situasi yang mungkin sifatnya misalnya relasional ya. Jadi coachingnya ke kita ngobrol mengeluhkan tentang, saya tuh kok susah banget ya komunikasi sama tim sebelah gitu. Saya tuh kok susah banget komunikasi sama salah satu anggota tim member kita gitu. Itu kan situasi yang dibawa tuh. Nah, pertanyaan apa yang ingin Anda capai atas situasi ini itu bisa jadi sangat powerful, karena seringkali orang hanya fokus pada masalahnya, belum fokus kepada apa yang diinginkannya. Oke, kalau sekarang situasinya saya nggak mudah komunikasi sama tim sebelah, maka yang saya inginkan adalah komunikasi itu bisa lancar, enak, smooth, melewat media WA pun cepat, email cepat, itu yang saya inginkan. Nah, menariknya teman-teman semua, begitu orang bisa jawab pertanyaan yang pertama ini, itu secara psikis ya, kondisi orang sudah berubah, karena fokus pikirannya sudah berubah. Energy flows where attention goes. Energi kita mengalir di mana dia diarahkan. Kalau selama ini diarahkan di situasi yang di depan mata, di masalah, maka ya habis untuk memikirkan itu. Tapi begitu diarahkan ke tujuan, nah nanti jalannya akan mulai terbuka. Jadi kalau saya biasanya pakai punya ya variasi pertanyaan yang paling standar kan, apa yang Anda inginkan. Tapi variasinya misalnya atas situasi yang dihadapi sekarang, apa yang Anda ingin capai. Nah, kamu sudah, kayak tadi kamu cerita bahwa kamu sudah mengontak 30 perusahaan selama seminggu ini, datamu sudah habis dan belum ada hasilnya. Itu situasi sekarang ya. Oke, nah atas kondisi ini, apa yang kamu ingin capai setelah ini? Nah, ya saya pengen closing, ya saya pengen bisa ada yang pecah telur. Nah, ini udah beda nih, rasa pada saat menjawab ini udah beda. Nah, maka pertanyaan grup kedua, jadi pertanyaan ini bukan urutan pertanyaan, tapi lebih ke grup pertama ya. Grup pertama adalah grup soal menentukan tujuan.
Grup yang kedua adalah grup soal menganalisa kondisi sekarang. Jadi kalau itu tujuannya, kalau sudah 30 yang dikontak belum ada hasilnya, dan yang diinginkan adalah dalam 2 minggu ke depan ada yang potensial untuk saya follow up, itu yang diinginkan goalnya, maka realitanya sekarang bagaimana? Yuk coba kita lihat gapnya. Realitanya daftar saya sudah habis, itu satu. Tapi apalagi realita yang kita miliki sekarang? Ya yang dipunya di daftar saya emang udah habis, tapi bukan jangan-jangan ya, sebenarnya ada daftar lain yang saya belum sentuh, saya belum riset. Kenyataannya riset itu saya belum pernah lakukan juga. Jadi yang 30 yang saya punya tuh sebenarnya limpahan juga. Atau kenyataan yang lain adalah saya itu sudah mengontak yang 30 tadi, tapi kalau dilihat lebih dalam, 30 yang saya kontak itu berhenti di front line. Saya belum riset sampai bisa nggak sih saya kontak level manager, level GM-nya, kalau bisa level direkturnya. Jadi tetap di 30 itu, tetapi saya berusaha untuk masuk lebih dalam ke decision maker misalnya. Nah itu realita. Jadi kita mengevaluasi realita baik secara kendala maupun secara opportunity. Kadang-kadang itu situasinya. Kalau isunya tadi soal komunikasi misalnya, realitas sekarang apa saja metode komunikasi yang kamu coba lakukan? Oh ya, saya ngontak lewat WA, lewat email, kadang-kadang saya telepon. Nah, tapi ada realita yang lain, jangan-jangan yaitu apa? Ya saya ngontaknya memang formal banget, ya sesuai prosedur banget. Saya belum coba misalnya cara-cara yang lebih informal. Saya belum coba mengenal orang-orang secara lebih mendalam, lebih baik gitu, sehingga saya nyolek-nyoleknya gampang. Nah, realita yang dihadapi sekarang itu dievaluasi baik dari sisi kendala maupun dari sisi opportunity-nya. Nah, dari sini orang akan bisa melihat, oh ternyata betul ada sebuah hambatan, tetapi juga mulai kelihatan peluang-peluang. Nah, begitu ketemu ada ruang peluangnya, maka obrolan yang ketiga, kelompok ketiga, ya ini sering disebut sebagai coaching conversation ya, conversation about the goal, conversation about the reality. Nah, yang ketiga adalah conversation about kemungkinan action plan, ya, ide-ide yang bisa kita lakukan. Dilihat dari ruang opportunity tadi. Oh, berarti habis ini saya bisa riset. Habis ini saya bisa coba kontak orang-orang yang saya kontak kemarin di waktu yang mungkin berbeda. Mungkin kemarin kontaknya waktu yang nggak tepat. Mungkin saya coba cara mengontak yang berbeda ya. Mungkin opening saya nggak bagus. Jadi ada sebuah sharing menarik kemarin dari seorang sales yang mengajarkan untuk pertanyaan atau kalimat pembuka kita pada saat kontak prospek itu harus ditulis dan harus dilatih loh. Masa kayak gitu, kaku dong ya kan. Nah, dia punya angle yang menarik itu, bilang ini, coba kita nonton film-film yang bagus, kira-kira dialognya spontan apa pakai latihan? Ya pasti pakai latihan ya kan, kita tahu itu ya dari banyak bedah film kan, proses behind the scene pasti pakai latihan. Tapi pertanyaannya pas di film itu kok kelihatan natural. Nah ini menarik kan ya, karena latihannya sungguh-sungguh supaya tampak natural kan gitu. Nah jangan-jangan itu opportunity yang belum saya lakukan, belum saya coba. Nah itu di list down ya. Obrolan ketiga adalah soal melist down apa saja hal-hal yang bisa saya lakukan. Nah di titik ini kita harus as a coach ya, kita harus menggunakan pola pikir terbuka, menunda penilaian, membiarkan orang mengolah dulu pikirannya. Nanti dari sekian banyak daftar itu masuklah kita ke kelompok diskusi yang keempat, coaching keempat, yaitu bicara soal real action plan-nya apa. Ya, real action plan-nya apa tuh, dari seluruh ide-ide tadi mana yang paling realistis itu dulu ya. Mana yang paling realistis untuk dimulai. Kemudian realnya mau dijalankan seperti apa dalam waktu dekat ya, 1-2 hari atau maksimal seminggu ke depan. Itu apa realnya yang mau dijalankan, mau dicoba. Yang dibuat waktunya, dibuat
ukurannya ya, apakah harian, mingguan ya, atau sehari beberapa kali, bisa jadi tergantung goalnya gitu. Nah, sekaligus menentukan bagaimana kita akan mengevaluasi perjalanannya. Ingat kemarin coaching itu sebuah perjalanan, dia bukan sebuah titik perhentian sementara terus habis itu udah selesai. Bukan titik akhir perhentian ya, tapi dia perhentian sementara. Jadi habis satu sesi coaching, ujungnya adalah action plan, dia jalankan, harus ada titik, oke kita akan monitor ini kapan. Nah itulah sebabnya penting buat kita as a leader untuk punya jadwal rutin, tergantung jumlah tim kita, apakah mingguan, bulanan gitu ya, yang sifatnya one on one coaching seperti tadi. Ya di luar itu mungkin ada yang tergantung situasi, tergantung kebutuhan, tapi yang rutin harus ada supaya ada titik-titik kita bisa membantu dia untuk mengevaluasi perjalanan, monitor perjalanannya. Nah, jadi kalau dilihat ada 4 ya. Nah, semua yang ceritakan ini itu saya ceritakan dalam bahasa gampangnya saja. Tapi sebenarnya ini sebuah framework yang sangat terkenal di dunia coaching, namanya Grow Model, dikembangkan oleh yang terkenal tokohnya Pak John Whitmore ya. John Whitmore ini orang yang mempopulerkan coaching ya, salah satu lah yang mempopulerkan coaching. Sudah almarhum orangnya, bukunya sangat terkenal, Coaching for Performance ya, versi terakhir saya kira edisi yang kelima itu. Dan model ini paling simpel untuk dipakai oleh para leader yang memang tujuannya untuk coaching sehari-hari gitu ya, bukan as a professional coach gitu. Nah, grow itu singkatan dari G-nya adalah goal yang tadi, dialog pertama, dialog soal tujuan apa yang dicapai. Lalu yang kedua R-nya adalah reality ya, dialog untuk mengevaluasi realitas yang kita hadapi sekarang, baik dari sisi hambatan maupun dari sisi opportunity gitu ya. Nah, lalu O-nya adalah opportunity sebenarnya, tapi maksudnya di situ adalah yuk kita petakan apa possibility yang bisa kita lakukan, di brainstorm dulu. Nah, baru yang terakhir ada yang mengatakan will atau way forward. Intinya adalah seluruh ide-ide tadi dibuat action plan-nya seril mungkin, sehingga setelah sesi coaching itu bisa segera dieksekusi langsung gitu ya, tidak ada hal yang mengawang-awang lagi, langsung bisa dieksekusi langsung. Nah yang keempat ini suka kelupaan. Jadi seringkali coaching itu sudah berjalan dengan nyaman, ngobrol gitu ya, terbuka, banyak ide-ide, nggak dikunci dengan action plan. Nah leader-leader suka curhat nih, kayaknya pas coaching udah termotivasi, seminggu saya lihat kok balik lagi. Ya mungkin karena nggak dikunci dengan action plan itu. Karena di action plan tadi harusnya dilanjut juga dengan kita mau monitor kapan nih, bulan depan, 2 minggu lagi kita monitor. Nah harus ada proses itu ya, nanti sehingga dia berkelanjutan. Maka coaching memang sesuatu yang prosesnya pasti continue kalau dalam basic coaching ya. Dia bukan sesuatu yang coaching itu cuma 2 kali setahun pada saat appraisal misalnya, itu nggak mungkin ya, terlambat kita mau coaching orang kalau hanya 2 kali setahun. Jadi sesuatu yang continue. Begitu ya individual performance plan-nya dibuat, ya harus ada coaching untuk membuat itu bisa terlaksana gitu ya. Nah yang harus kita pahami sebagai coach, selain kita mengajukan pertanyaan tadi, adalah kemampuan kita juga untuk memahami dan mengenali jawaban dari coach kita. Maksudnya gimana? Dari sisi goal misalnya ya, kita nanya apa yang Anda inginkan. Tapi ingat tadi, tidak semua orang alamiah jawab itu loh. Kadang-kadang mereka masih bingung, kadang-kadang jawab tapi ngawang. Nah, kita harus tanya lagi, pertajam lagi pertanyaan itu, sehingga jawabannya adalah sesuatu yang memang real actionable, yang possible. Ya kan? Orang yang punya goal, misalnya pengen naik karir, itu kan belum sepenuhnya ada dalam kendali dia. Ya kan? Tetapi apa yang paling ada dalam kendali dia terkait dengan naik karir? Oh, yang penting adalah saya bisa achieve performance lebih tinggi dari rata-rata. Nah, itu baru bisa tuh. Ya kan? Kalau tadi dia ngontak 30 dan habis, ya kan? Maka apa yang real? Yang real adalah ya gimana saya nemu yang baru setelah dari di luar 30 tadi, atau yang 30 tadi gimana saya bisa pertajam lagi supaya dapat. Jadi ada yang close gitu. Nah, itu jawaban yang kita cari dari proses coaching. Kita mesti peka dengan jawaban itu.
Di area reality kita juga mesti peka dengan jawaban coach yang kaitannya soal tadi dua sisi ya, satu sisi kendala, tapi yang kedua jangan lupa sisi opportunity. Nah, yaitu apa kondisi sekarang yang sebenarnya masih bisa diimprove lagi supaya bisa menjawab dengan lebih baik conversation yang ketiga, yaitu soal opportunity O-nya gitu ya, apa possibility hal-hal baru yang harus dilakukan. Nah, disinilah menariknya. Seringkali orang yang masih berfokus kepada problem itu hanya menceritakan tindakan yang sudah dia kerjakan. Padahal sebuah goal yang baru pasti menghendaki tindakan yang baru atau paling tidak tindakan yang sama tapi dilakukan secara berbeda. Nah, disinilah coach mesti peka melihat apakah yang diungkapkan itu hal yang sebenarnya baru ya, atau yang lama tetapi dengan cara berbeda, atau dia hanya cerita yang kemarin gitu. Nah, di bagian O itu saya suka men-challenge lagi kunci saya dengan pertanyaan, oke itu kayaknya yang sudah dilakukan apa yang belum tuh? Oh ya itu yang kemarin. Oke, yang kemarin sudah ya kita simpan ya. Nah, sekarang yang belum dilakukan apa? Yang baru, yang berbeda apa kira-kira? Nah, di situ nanti coach kita akan terpicu berpikir apa yang belum ya, apa yang beda ya, gimana caranya ya. Nah, untuk menjawab ini, maka syarat tadi jadi penting kan. Syarat pertama orangnya sehat, dan kedua dia punya basic skill competence. Karena orang yang nggak punya basic skill competence nggak akan bisa jawab itu, ya nggak cukup wawasannya. Dan orang yang lagi tidak sehat secara psikologis juga susah jawab itu. Kalau dikejar begitu stres dia, kan? Gitu. Oke, itulah kurang lebih ya Grow Model. Baca aja bukunya Coaching Performance. Untuk mendalami lebih lanjut ada banyak variasi pertanyaan di sana. Tapi moga-moga video tadi bisa membantu teman-teman memahami garis besar seperti apa. Nah, balik ke poin saya di awal ya, coaching tidak bisa dikuasai skillnya lewat nonton video atau baca buku saja. Ya, dia harus dilatih karena semua pertanyaan coaching itu gitu-gitu aja. Kalau dibaca somewhere kita pernah dengar. Nah, tapi bagaimana kita menanyakan, kemudian mendengarkan jawabannya, kemudian apakah saya sudah bisa move on ke pertanyaan selanjutnya atau saya masih kulik lagi jawaban itu. Nah, itu yang hanya bisa dilalui lewat proses berlatih. Berapa lama berlatihnya? Nah, kalau teman-teman sudah pernah belajar skill coachingnya yang beneran gitu ya, nah, hitung-hitungan saya kira 20-30 sesi coaching baru kita akan terampil. Jadi kalau anggota tim kita 5 ya, di coaching tiap minggu, ya hitung aja lah ya, 5 tiap minggu sekali gitu ya. Berarti kira-kira 4 minggu baru kita akan terampil. Tapi kalau cuma coaching sekali 2 kali habis belajar, ya tentu saja masih belum terampil dan perlu ditambah lagi. Karena ini skill, ini bukan teori gitu ya. Nah, itu yang poin yang pertama. Yang kedua, saya belum pernah ketemu sama coach yang alamiah. Semua coach yang saya temukan pasti belajar dan berlatih gitu. Nah, kalaupun ada ya pasti itu ada latihan yang mungkin tidak formal, mungkin karena dia melihat dulu punya leader yang seperti itu. Tapi jauh lebih banyak leader yang untuk urusan coaching ini perlu berlatih secara sungguh-sungguh baru punya skillnya. Berita bagusnya, karena ini bukan bakat-bakatan, ini bisa dikuasai siapa saja yang mau belajar dan berlatih. Moga-moga manfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.